Jalur alas roban di Batang selalu punya kisahnya sendiri. Jalanan berkelok dengan pepohonan tinggi yang menutup langit, seolah menelan cahaya apapun yang mencoba menembusnya. Di siang hari, tempat itu sudah terasa sunyi dan asing. Tapi di malam hari, ketika kabut turun dan suara jangkrik bergema panjang, suasananya berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu, Ragil, sopir truk muda dari Semarang, mendapat tugas mengantarkan muatan semen ke Pekalongan. Dia sudah sering mendengar cerita tentang jalur angker di alas roban, tapi tak pernah mempercayainya. Hanya mitos buat nakut-nakutin sopir baru, pikirnya sambil menyalakan rokok dan memutar radio yang suaranya serak. Jam menunjukkan pukul 12:10. Kabut mulai turun dari perbukitan, menebal di depan kaca truk. Lampu sorot yang biasanya mampu menembus jauh kini hanya menyorot putih pekat sejauh beberapa meter. Ragil memperlambat laju truk, matanya terus menatap jalan yang tampak seperti ular hitam membentang. Seketika, suara radio berhenti. Hening. Hanya suara mesin dan angin malam yang merayap di sela-sela daun. Ragil mencoba memutar tombol volume, tapi yang terdengar hanya suara desis seperti bisikan pelan. Gil. Suara itu seperti menyebut namanya sendiri. Ia spontan mematikan radio dan tertawa hambar. Mungkin gangguan sinyal, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun tak lama setelah itu muncul sesuatu di tengah jalan. Sosok samar berdiri diam di antara kabut. Ragil menginjak rem keras. Roda truk berdecit memekakkan telinga. Dari balik kabut perlahan terlihat bentuk tubuh perempuan. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, dan kain kebaya hijau yang dikenakannya tampak berkibar tertiup angin dingin. "Bu, minggir bu!" teriak Ragil sambil menekan klakson berulang-ulang. Tapi sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Ia justru menatap lurus ke arah kabin truk dengan sorot mata tajam, lalu tersenyum. Senyum aneh yang membuat jantung Ragil serasa berhenti berdetak. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang, lenyap seperti asap tersapu angin. Ragil mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Ia memacu truk lebih cepat, tapi pandangan matanya terus menatap spion. Di sini dalam pantulan kaca. Sosok perempuan itu tampak berdiri di tengah jalan, semakin menjauh, tapi seolah menatapnya tanpa berkedip. Sesampainya di pos peristirahatan truk alas roban, Ragil turun dengan langkah gontai. Teman-temannya yang lebih tua, Jatmiko dan Surip, menyambutnya sambil tertawa kecil. "Kau pucat, Gil. Lihat hantu ya?" Canda mereka. Ragil hanya menggeleng, tapi dari caranya menggenggam rokok, jelas ia masih gemetar. Jatmiko menepuk bahunya pelan. "Jangan remehkan jalan ini, Le. Banyak yang lebih berani dari kamu, tapi nggak semua bisa pulang dengan selamat." Ragil terdiam. Ia mengira Jatmiko hanya bercanda. Sampai Surip bercerita bahwa beberapa tahun lalu seorang sopir pernah kehilangan kesadaran setelah melihat sosok perempuan berkebaya hijau di tempat yang sama. "Katanya itu penunggu hutan, Nyai Roro Kinasih," ucap Surip pelan. "Kalau kau melihatnya, berarti dia sudah menandaimu." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Ragil saat ia berbaring di kursi belakang kabin. Malam semakin dingin, angin berdesir melewati celah jendela, membawa aroma wangi melati yang samar. Javi mensiamkan mata, tapi dari kejauhan terdengar suara perempuan bernyanyi lirih. Suara itu merdu namun menakutkan, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ragil. Ia terbangun, jantungnya berdegup kencang. Di luar kabin tak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal dan suara daun berdesir. Tapi dari kaca depan tampak jejak tangan basah yang menempel di luar kaca, seperti seseorang baru saja berdiri di sana menatap ke dalam. Pagi datang dengan langit mendung. Ragil mencoba melupakan kejadian semalam, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi karena kelelahan. Namun ketika ia memeriksa bagian depan truk, darahnya mendadak dingin. Di bumper depan, menempel beberapa helai rambut panjang berwarna hitam, lembab dan berbau bunga melati. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap kosong ke arah hutan yang masih diselimuti kabut. Dari jauh seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik pepohonan. Malam itu, Ragil belajar satu hal. Jalur alas roban bukan sekadar jalan biasa. Diri adalah sebuah antara dunia manusia dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan kini batas itu mulai terbuka.
Sejak malam penampakan itu, Ragil tak pernah benar-benar tenang setiap kali menatap jalanan alas roban. Meski siang tampak biasa, hawa ganjil seolah menempel di udara. Pohon-pohon besar yang berdiri di kiri kanan jalan tampak seperti penjaga tua yang memandangi setiap kendaraan lewat dengan tatapan kosong. Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian di Kabut itu, tapi pikiran Ragil belum juga jernih. Setiap kali memejamkan mata, ia masih bisa melihat sosok perempuan berkebaya hijau itu menatapnya dari tengah jalan. Wangi melati sering tiba-tiba tercium dari dalam kabin truk, meski ia tidak membawa apapun. Sore itu, Ragil dan Jatmiko mendapat kiriman barang menuju Cirebon. Mereka berdua berangkat dari pelabuhan Semarang, menyusuri jalan yang mulai dipenuhi kabut tipis. Di pos peristirahatan pertama, mereka berhenti untuk minum kopi. Ragil terlihat murung. Masih kepikiran yang kemarin? Tanya Jatmiko sambil menghembuskan asap rokok. Ragil mengangguk pelan. Aku nggak ngerti, Mik. Perasaan waktu itu nyata banget. Bukan cuma bayangan. Di sini memang nggak bisa pakai logika, sahut Jatmiko. Bapakku dulu juga sopir. Katanya kalau udah masuk alas roban, jangan asal bicara, jangan nyanyi, apalagi ketawa. Ragil mengernyit. Kenapa? Karena mereka suka dengan suara. Kalau ada yang menertawakan, mereka akan muncul. Kata-kata itu membuat Ragil terdiam. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dari arah hutan. Beberapa burung gagak peterbangan rendah melintas di atas kepala mereka. Tak kenapa, suasana terasa seperti memberi peringatan. Menjelang malam, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Truk melaju perlahan menembus kegelapan. Lampu sorot memantul di aspal basah. Kabut mulai menebal saat mereka sampai di tikungan panjang, yang dikenal para sopir sebagai tikungan setan. Tempat itu sudah sering menelan korban, truk terguling, remblong, atau pengemudi yang mendadak buta arah. Saat itulah Ragil mencium sesuatu yang aneh. Po amis dan anyir seperti darah menguar di dalam kabin. Ia menoleh pada Jatmiko. Kau cium bau itu? Jatmiko mengangguk, wajahnya mulai pucat. Iya, seperti bangkai. Mereka belum sempat membicarakan lebih jauh, tiba-tiba kaca depan berembun, dan dari kabut muncul bayangan manusia berjalan di tengah jalan. Bayangan itu seperti perempuan, rambutnya menjuntai panjang hingga menyentuh tanah. Ragil refleks menekan klakson keras-keras. Namun bayangan itu tidak menghindar, justru berjalan semakin dekat. Lampu sorot menangkap wajahnya, perempuan dengan mata merah menyala, dan kulitnya pucat seperti kain putih. Ia tersenyum aneh. Lalu tubuhnya perlahan memudar menjadi asap hitam yang terurai di udara. Truk bergetar hebat seolah menabrak sesuatu. Ragil menghentikan kendaraan. Mereka berdua turun, menyorotkan senter ke depan. Tak sudah pasen nggak pelian apa. Tapi di atas aspal tampak bekas tapak kaki basah yang menuju ke hutan. Langkah itu berhenti di bawah pohon besar yang menjulang tinggi. Suara pelan seperti erangan terdengar dari arah batang pohon. Pergi Sam dari sini. Suara itu berat dan dalam, seperti keluar dari perut bumi. Ragil menggigil. Ia menatap Jatmiko yang kini wajahnya kaku. Kita balik aja, Mik. Tapi Jatmiko malah terpaku, matanya menatap kosong ke arah pohon. Ragil mengguncangnya, tapi tubuh Jatmiko kaku seperti patung. Dari dalam kegelapan muncul sosok perempuan yang sama, Nyai Roro Kinasih. Kali ini wujudnya jelas. Wajahnya cantik tapi menyeramkan. Kulitnya pucat kehijauan, matanya berkilat merah darah. Ia melangkah pelan, kain kebayanya melayang di antara kabut. Kenapa kau datang lagi ke jalanku? Suaranya lembut tapi menusuk. Ragil mundur, mulutnya kaku tak bisa menjawab. Perempuan itu tersenyum. Kau sudah menabrak batas, Ragil. Kau sudah melihat yang tak seharusnya kau lihat. Ragil berlari ke truk dan menyalakan mesin. Tapi mesinnya tak mau hidup. Saat ia menoleh ke kaca, wajah perempuan itu sudah di sana. Tepat di jendela, menatapnya dari luar. Darah menetes dari matanya, lalu ia tertawa keras Gil. Teriak Jatmiko tiba-tiba tersadar dari kaku. Dan menekan starter bersamaan dengan Ragil, dan mesin akhirnya menyala. Truk melaju kencang menuruni tanjakan. Namun dari kaca spion, Ragil sempat melihat bayangan perempuan itu mengejar mereka sambil melayang di udara. Rambutnya berkibar liar. Mereka baru berhenti setelah mencapai pos perbatasan alas roban. Nafas Ragil tersengal.
Jatmiko menatapnya dengan mata kosong. Dia memanggil namamu, Gil, katanya pelan. Aku dengar jelas. Dia bilang, belum selesai. Malam itu Ragil tidak bisa tidur. Suara tangisan perempuan terdengar di luar kabin, seperti berasal dari dalam hutan. Ia menutup telinga, tapi tangisan itu malah berubah menjadi suara tawa yang lirih, menghantui setiap detik malam. Sejak malam itu Ragil tahu, bukan hanya sekadar melihat penampakan. Dia telah menjadi bagian dari perhatian sosok penunggu alas roban. Dan sesuatu, entah apa, sedang menunggunya di tikungan berikutnya. Sejak malam di tikungan setan itu Ragil jarang bicara. Wajahnya selalu pucat, matanya tampak sayu, dan ia sering melamun menatap kosong keluar jendela. Jatmiko, yang biasanya cerewet di perjalanan, kini ikut diam. Seolah keduanya menyimpan rahasia yang tak bisa diceritakan pada siapapun. Kabar tentang truk yang nyaris terguling di tikungan itu cepat menyebar ke kalangan sopir. Sedunyak yang menasihati Ragil agar melakukan tolak bala atau memberi sesajen di pos tua alas roban. Tapi Ragil menolak. Aku nggak percaya begituan, ujarnya tegas. Meski dalam hati ia mulai ragu. Beberapa malam kemudian, mereka mendapat kiriman baru. Muatan batu bata dari Batang menuju Tegal. Jalur yang dilewati sama, melewati tebing curam di bagian timur alas roban. Jatmiko tampak enggan berangkat, tapi Ragil memaksa. Kita nggak bisa terus takut. Kalau nggak kerja mau makan apa? Malam tuh hujan turun tipis. Kabut belum terlalu tebal, tapi angin dari hutan berembus dingin menusuk. Di tikungan pertama, suara jangkrik berhenti serentak. Ragil memutar volume radio agar tidak terlalu sunyi. Tapi sinyal hilang seperti biasa, begitu melewati batas hutan. Saat truk mendaki pelan di jalur sempit, tiba-tiba mesin tersendat. Ragil menekan gas, tapi mesin malah mati total. Sial! Ia keluar, memeriksa bagian depan bersama Jatmiko. Hujan menetes dari dedaunan, menciptakan suara ritmis yang membuat suasana semakin aneh. Lampu senter menyorot tanah berlumpur di bawah truk. Tiba-tiba Jatmiko memegang lengan Ragil. Gil, kau lihat itu? Suaranya bergetar. Ragil menoleh. Di kejauhan, di bawah tebing sebelah kanan jalan tampak sesuatu berdiri tegak. Wujudnya besar, tinggi, terbungkus kain putih lusuh yang penuh lumpur. Dari tangan kanannya menggantung sebuah tongkat kayu tua yang menancap di tanah. Angin berembus membuat kain kafannya berkibar pelan. Pocong, desis Jatmiko nyaris tanpa suara. Ragil ingin menertawakan, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap ke arah mereka. Mata di balik kain itu hitam kelam, tapi berkilat aneh seperti bara api. Pocong itu mulai bergerak, bukan melompat seperti cerita orang, tapi melangkah pelan dengan tongkatnya, seperti orang tua yang sedang berjalan. Setiap langkahnya menimbulkan suara seret tanah yang basah. Astagfirullah. Ragil mundur beberapa langkah, menarik Jatmiko. Cepat ke truk! Tapi saat mereka berlari, suara berat menggema dari arah tebing. Tak ada yang bisa keluar dari jalanku. Suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tanah di bawah kaki bergetar pelan. Ragil memutar kunci starter, tapi mesin tetap mati. Pocong itu kini berdiri tak jauh dari kaca depan. Wajahnya pucat membiru. Kain kafan di sekujur tubuhnya basah seperti baru digali dari kubur. Di dahinya menempel tanah merah. Dia mengangkat tongkat tinggi-tinggi, lalu menghentakkannya ke tanah. Sekejap lampu truk padam total. Dalam kegelapan, suara tangisan dan tawa terdengar bersahutan dari segala arah. Seolah ada puluhan makhluk lain di sekitar mereka. Jatmiko menjerit ketakutan. Menunduk di kursi, membaca doa sekuat tenaga. Ragil menutup mata, mencoba mengingat semua ayat yang ia hafal sejak kecil. Ketika ia membaca ayat kursi, suara-suara itu mendadak berhenti. Hening. Lalu dari kejauhan terdengar suara gamelan pelan, diiringi aroma dupa yang samar. Lampu truk menyala kembali dengan sendirinya. Pocong itu menghilang. Tak ada apa pun di depan sana kecuali kabut dan hujan tipis. Mesin kini menyala normal, seperti tidak pernah macet sebelumnya. Tanpa banyak bicara, Ragil menginjak pedal gas. Truk melaju cepat menuruni tebing. Tapi sebelum benar-benar keluar dari area hutan, ia sempat melihat sesuatu lewat kaca spion. Di bawah tebing tempat pocong itu tadi berdiri, kini tampak bekas gundukan tanah besar dengan nisan batu tua di tengahnya. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya terasa sesak.
seolah ada yang menatap dari arah sana, mengiringi mereka pergi. Sesampainya di pos peristirahatan, Ragil menatap Jatmiko yang masih pucat. "Kau yakin tadi kita nggak halusinasi?" tanyanya. Jatmiko menatap kosong, lalu membuka telapak tangannya. Di sana menempel tanah merah basah, seperti tanah kuburan. "Kalau ini halusinasi, Gil, kenapa masih ada bekasnya?" Ragil terdiam lama. Dia tahu itu sedang mengikutinya sejak kejadian pertama. Tapi kini ia yakin, penunggu di alas roban bukan hanya satu. Malam itu Jatmiko bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tepi tebing, dikelilingi kabut pekat. Dari bawah muncul pocong bertongkat tadi. Suaranya pelan tapi jelas, satu nyawa sudah dipilih. Tinggal menunggu waktunya. Jatmiko terbangun dengan tubuh dingin dan kaku. Ragil tidur di sampingnya, tenang seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di kaca jendela truk, samar-samar terlihat bekas tangan berlumpur menempel dari luar, meninggalkan jejak panjang menurun seperti seseorang baru saja mencoba naik ke dalam. Hujan berhenti menjelang subuh. Kabut perlahan menipis, namun perasaan Ragil justru semakin berat. Dia tahu pocong bertongkat dari tebing timur bukan hanya muncul untuk menakuti. Ia datang membawa pesan bahwa jalan yang mereka lalui telah ditandai oleh sesuatu yang lebih tua dari manusia. Dan kini tidak ada jalan kembali. Hari berganti. Namun bayangan malam di tebing timur tak pernah benar-benar pergi dari kepala Ragil. Ia jarang tidur, sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, mendengar suara langkah kaki di luar kabin truk, meski ia parkir sendirian. Jatmiko pun tak jauh berbeda. Setiap kali mereka melewati jalur roban, tubuhnya gemetar tanpa sebab. Suatu siang, saat truk mereka berhenti di bengkel tua dekat perkampungan roban, seorang lelaki sepuh datang menghampiri. Tubuhnya kurus, kulitnya legam, dan matanya tajam namun teduh, yang memperkenalkan diri sebagai Mbah Karto, penjaga sesajen yang sejak lama dipercaya warga untuk merawat hutan sekitar. "Kalian sopir yang kemarin lewat tebing timur tuh?" katanya pelan sambil menatap Ragil. "Aku tahu dari aroma kalian. Hutan masih nempel di badanmu." Ragil bingung. "Maksudnya, Mbah?" Mbah Karto tersenyum samar. "Kalian udah ditandai, nak. Hutan itu nggak sembarang tempat. Ada 2 penjaga di sana. Bukan manusia, tapi bukan juga jin biasa. Mereka saudara kembar. Laki-laki dan perempuan. Kami menyebutnya penunggu batu kembar." Ragil dan Jatmiko saling pandang. Nama itu asing di telinga mereka. "Batu kembar?" ulang Ragil. "Ya, 2 batu besar di tengah hutan alas roban. Dulu, sebelum jalan dibuka, itu tempat larangan. Siapapun yang lewat harus izin dengan menaruh kembang 7 rupa dan minyak wangi. Tapi setelah jalan aspal dibuat, banyak yang lupa adat itu. Bisa itu kecelakaan sering terjadi. Kadang yang mati bukan karena remblong, tapi karena dipanggil." Jatmiko mulai gelisah. "Mbah, kami nggak ganggu apa-apa. Cuma lewat kerja." Mbah Karto mengangguk pelan. "Aku tahu. Tapi kadang yang mereka pilih bukan karena salah. Mereka hanya butuh pengganti untuk menjaga seimbangnya 2 dunia. Dan kalian sudah melintasi batas itu." Perkataan itu membuat Ragil merinding. Ia teringat semua kejadian aneh yang dialaminya. Wanita berkebaya hijau, pocong bertongkat, dan suara panggilan di malam hari. Semuanya terasa saling terhubung. Mbah Karto lalu memberikan sesuatu. Seikat bunga melati dan kain kuning kecil. "Kalau nanti kau lewat lagi, berhenti di pertigaan batu kembar. Letakkan ini di bawah pohon randu besar di tepi jalan. Jangan bicara apapun. Cukup tundukkan kepala dan ucapkan niat dalam hati. Aku numpang lewat, bukan untuk menantang. Kalau kau dengar gamelan, jangan menoleh. Kalau angin tiba-tiba berhenti, jangan bergerak. Diam sampai bunyi itu hilang." Ragil menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi hatinya mengatakan Mbah Karto tidak bicara sembarangan. Malam itu, mereka kembali melintas di jalur roban. Bulan separuh tertutup awan. Ketika sampai di pertigaan yang disebut Mbah Karto, Ragil menghentikan truk. Ia turun membawa bunga dan kain kuning. Berjalan pelan ke arah pohon randu besar di tepi jalan. Udara di sana terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Ia menaruh sesajen itu di tanah, berlutut, dan menunduk. Di sela keheningan, terdengar suara samar, gamelan pelan dari arah hutan. Jantung Ragil berdetak cepat.
Ia ingat pesan Bakarto, jangan menoleh. Tapi rasa penasaran menjeratnya. Dia menahan napas mencoba fokus. Namun tiba-tiba angin berhenti total. Daun-daun yang tadinya bergoyang kini diam seolah waktu terhenti. Dari arah belakang, terdengar suara langkah pelan, seperti seseorang sedang mendekat. Suara itu disertai aroma melati kuat yang menusuk hidung. Lalu terdengar suara lembut perempuan. Kenapa engkau datang, Ragil? Ia terdiam, tak berani menoleh. Suara itu lagi-lagi menyebut namanya. Kau sudah melihatku. Sekarang kau tak bisa pergi begitu saja. Suara itu terdengar sedih, bukan marah. Lalu dari kejauhan, suara laki-laki berat menjawab. Dia bukan untukmu, Nimas. Sudah cukup yang kau ambil. Dua suara itu bergema bersahutan di antara pepohonan. Ragil merasa lututnya lemas. Deli kemikodanin. Yersinya bisa berdoa dalam hati, memohon perlindungan. Tiba-tiba angin kembali bertiup kencang, membuat sesajen itu beterbangan. Dan begitu ia membuka mata, semuanya hilang. Suara gamelan, wangi melati. Bahkan rasa berat di dada. Ia segera kembali ke truk. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Jatmiko bertanya panik, tapi Ragil hanya menjawab lirih. Ada dua, satu laki-laki, satu perempuan. Mereka bicara padaku. Perjalanan dilanjutkan dalam diam. Di luar kabut turun lebih pekat dari biasanya. Namun anehnya hingga keluar dari kawasan hutan, mesin truk mereka berjalan mulus tanpa gangguan. Tidak ada radio rusak, tidak ada bayangan di jalan, seolah sesuatu telah selesai. Tapi begitu mereka berhenti di pos terakhir, Ragil menyadari sesuatu. Di dashboard truk, tergeletak bunga melati segar yang sama persis seperti yang ia letakkan di bawah pohon randu tadi. Bunga itu basah oleh embun dan mengeluarkan aroma wangi menusuk. Jatmiko menatap bunga itu lama, lalu berkata pelan, berarti mereka sudah tahu kau datang. Ragil tak menjawab. Dia hanya menatap lurus ke jalan gelap di depan sana, sadar bahwa perjanjian halus baru saja terjadi. Dan mungkin ia kini bagian darinya. Sejak malam di pertigaan batu kembar itu, Ragil merasa hidupnya tak lagi sama. Ia sering bermimpi berada di tengah hutan lebat dengan kabut pekat. Di sana ia selalu melihat seorang anak kecil, berambut panjang memakai baju putih lusuh, berdiri di tepi jalan, menatapnya tanpa ekspresi. Anak itu tak pernah bicara, hanya mengulurkan tangan seolah meminta untuk digandeng. Awalnya Ragil mengira itu cuma mimpi buruk biasa, namun beberapa hari kemudian, sosok yang sama mulai muncul di dunia nyata. Suatu malam ketika ia melintasi jalur alas roban sendirian, lampu truknya menyorot sosok kecil berdiri di tengah jalan. Tubuhnya mungil, kepalanya sedikit miring, dan matanya menatap tajam ke arah Ragil. Anak siapa malam-malam begini? Gumamnya menekan rem perlahan. Tapi saat truk berhenti, sosok itu menghilang begitu saja. Tak ada bayangan, tak ada jejak. Hanya kabut yang menutup jalan dan hawa dingin yang menggigit kulit. Sejak kejadian itu, Ragil mulai sering mengalami hal aneh di sepanjang perjalanan. Kadang ia mendengar tawa anak kecil dari bak belakang, padahal truknya kosong. Kadang kaca spionnya memantulkan bayangan kecil duduk di jok penumpang sebelahnya. Ia sudah mencoba membaca doa, menyalakan ayat suci di ponsel, tapi suara tawa itu tetap terdengar, semakin lama semakin dekat. Puncaknya terjadi saat ia mengantar muatan logistik ke arah Batang. Malam itu hujan deras mengguyur, petir menyambar langit berulang kali. Di tengah perjalanan, Ragil melihat anak kecil itu lagi. Kali ini bukan di tengah jalan, melainkan di atas kap mesin truknya. Tubuh kecil itu menempel di sana basah kuyup, rambutnya menutupi wajah. Ya Allah. Ragil membanting setir, hampir kehilangan kendali. Tapi entah bagaimana truk tetap lurus di jalur. Ketika ia menatap lagi, sosok itu sudah lenyap. Namun dari luar, terdengar suara ketukan kecil di kaca depan, seperti seseorang mengetuk pelan-pelan dari luar. Taip, tok, tok. Ragil menahan napas. Ia tak berani menatap kaca depan lagi, tapi suara itu tak berhenti. Malah berubah menjadi tawa kecil yang terdengar dari arah kap mesin, kemudian dari atap kabin, lalu dari belakang. Seolah anak itu sedang berlari mengelilingi truknya. Begitu sampai di pos pemberhentian, Ragil turun sambil menggigil. Ia memsri sesekitar, tapi tak ada siapapun. Saat hendak naik kembali ke truk, pandangannya tertuju pada lumpur di samping roda depan. Di sana jelas terlihat bekas jejak kaki kecil, 2 langkah lalu berhenti.
Jejak itu tampak basah, tapi tak ada tanda-tanda ada anak yang lewat. Keesokan harinya Ragil menceritakan semuanya pada Mbah Karto. Wajah lelaki tua itu tampak serius mendengarnya. "Kau sudah disentuh penjaga kecil," katanya lirih. "Itu bukan anak manusia. Dia pesuruh dari saudara kembar yang kau temui. Ia yang menjemput roh mereka yang dipanggil oleh hutan. Kami menyebutnya si bocah penjemput." Ragil bergidik. "Penjemput?" "Iya," jawab Mbah Karto. "Kalau ia menampakkan diri di jalan, biasanya ada yang akan dibawa. Tak selalu mati, kadang hanya hilang tanpa jejak. Kau beruntung masih bisa bicara sekarang." Mbah Karto lalu menatap jauh ke arah hutan. "Dulu, sebelum jalur aspal ini ramai, sudah sering sopir-sopir menghilang. Orang bilang diserang perampok, padahal tak pernah ada bukti. Hanya truk yang ditemukan kosong di pinggir jurang. Mesin masih menyala, dan di kaca depannya selalu ada bekas tangan kecil berlumur lumpur." Ragil merasa darahnya berhenti mengalir. Dia teringat ketukan di kaca truknya malam itu. "Kalau bocah itu sudah muncul padamu," lanjut Mbah Karto, "berarti kau sudah ditandai. Satu-satunya cara agar tidak dibawa adalah menebus dengan doa dan sesaji di bawah batu kembar sebelum malam Jumat Kliwon." Ragil menelan ludah. Malam Jumat Kliwon tinggal 2 hari lagi. Ia memutuskan mengikuti saran itu. Bersama Jatmiko, mereka menyiapkan bunga, air kembang, dan minyak melati. Saat malam tiba, mereka pergi ke pertigaan batu kembar. Hujan gerimis turun, jalan licin dan sepi. Sesampainya di sana, mereka meletakkan sesaji di bawah pohon randu seperti sebelumnya. Ragil membaca doa dalam hati, sementara Jatmiko menjaga di dekat truk. Tapi tiba-tiba Ragil mendengar suara tangisan lirih. Ia menoleh ke arah batu besar, dan di sana di sela kabut tipis berdiri anak kecil berbaju putih yang selama ini menghantuinya. Kali ini wajahnya jelas. Kulitnya pucat, matanya hitam legam, dan dari lehernya tergantung kalung daun kering. Ia menatap Ragil lalu berucap pelan, "Aku lapar." Ragil terpaku. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur. Aku tidak punya apa-apa, nak." Suaranya bergetar. Anak itu berjalan pelan mendekat. Kaki kecilnya tak menimbulkan suara di tanah basah. "Mereka sudah menunggu. Kudisuruh menyemputmu." Ragil mundur beberapa langkah. "Tidak, aku hanya ingin lewat, bukan untuk ikut kalian." Anak itu berhenti, menatap Ragil dengan tatapan kosong lalu berkata datar, "Sudah terlambat." Petir menyambar keras. Angin bertiup kencang membuat dedaunan beterbangan. Ragil menutup wajahnya dari debu dan ketika angin reda, anak itu sudah hilang. Di tempat ia berdiri tadi, hanya tersisa sebuah boneka kain kecil basah oleh air hujan. Wajahnya compang-camping tapi matanya masih utuh. Hitam mengilat seperti kaca. Ragil mengambil boneka itu dengan tangan gemetar, lalu membungkusnya dengan kain kuning pemberian Mbah Karto. "Aku tidak akan membuangmu," bisiknya, "asal kau jangan ganggu lagi." Malam itu mereka pulang dalam diam, tapi sejak saat itu, Ragil selalu membawa boneka tersebut di dashboard truknya. Aneh, sejak ia lakukan itu tak pernah lagi ada gangguan di jalan. Tak ada tawa bocah, tak ada ketukan di kaca. Namun ada satu hal yang tak pernah hilang. Setiap kali Ragil menyalakan mesin truk di malam hari, kaca depan selalu berkabut dari dalam. Dan di sana, samar-samar, muncul tulisan kecil dengan jari mungil. "Aku tetap di sini." Beberapa minggu setelah kejadian di Batu Kembar, Ragil mulai mencoba menjalani hari seperti biasa. Ia masih mengemudi di jalur Pantura, membawa logistik dari Jakarta menuju Semarang. Tapi setiap kali melintas di jalur Alas Roban, rasa mencekam itu tak pernah benar-benar hilang. Seolah ada mata-mata tak kasat yang terus mengawasinya dari balik pepohonan lebat di kiri kanan jalan. Boneka kain yang ia simpan di dashboard kini jadi penumpang tetap. Ragil tak berani memindahkannya. Meski kadang terasa aneh, karena tiap pagi posisi boneka itu sedikit berubah. Ia lebih memilih diam daripada bertanya-tanya. Dalam hatinya, ia yakin selama boneka itu ada, dirinya aman. Tapi ternyata, itu hanya awal dari babak baru yang lebih mengerikan. Suatu malam, Ragil sedang beristirahat di warung kecil dekat tanjakan Roban. Warung itu sepi, hanya ada seorang nenek tua penjaga dan beberapa sopir truk lain yang makan mie rebus. Di antara mereka ada satu sopir yang tampak berbeda. Badannya kurus, kulitnya pucat keabu-abuan, matanya sayu tapi senyumnya ramah. Dia duduk di ujung meja sambil menyeruput kopi tanpa suara.
Ragil merasa seperti pernah melihat wajah itu, tapi tak bisa mengingat di mana. Sopir itu lalu menatap Ragil dan tersenyum tipis. Masih sering lewat sini ya? Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Ragil mengangguk sopan. Iya mas, sudah biasa jalur ini. Berani juga setelah semua yang terjadi. Ragil mengerutkan dahi. Maksudnya? Sopir itu hanya tertawa lirih. Kau tahu kan, banyak yang gak balik kalau sudah lewat alas roban malam hari. Aku salah satunya. Ragil menatapnya tak percaya. Maksudnya? Salah satunya, sopir itu menatap keluar jendela warung, ke arah jalan gelap yang diselimuti kabut. Namaku Sudarto. Dulu aku juga sopir, seperti kamu. Jalur ini yang jadi saksi terakhirku. Trukku ditemukan di tepi jurang, lampu masih menyala, mesin masih hidup. Tapi aku tak pernah ditemukan. Darah Ragil seolah berhenti mengalir. Tubuhnya kaku. Kalau begitu, sekarang mas. Sudarto tersenyum lagi kali ini dengan tatapan hampa. Aku sudah lama di sini, terjebak antara dua dunia. Mereka tak membiarkanku pergi. Batu kembar menahan arwah-arwah seperti kami, agar tetap menjaga jalur ini. Kami bukan lagi manusia, tapi juga bukan makhluk halus sepenuhnya. Kami penunggu. Ragil menelan ludah. Suaranya nyaris tak keluar. Kenapa aku bisa melihatmu? Karena kau sudah ditandai, jawab Sudarto datar. Kau membawa boneka itu, kan? Itu tanda pengikat. Bocah kecil itu menaruh separuh jiwanya di sana. Selama kau menyimpannya, kau bisa melihat kami. Dan selama itu juga, kau belum benar-benar bebas. Ragil merasakan dadanya sesak. Luisi, apa sih yang harus aku lakukan? Sudarto menatapnya dalam. Ada cara untuk memutus ikatan itu, tapi risikonya besar. Kau harus kembali ke Batu Kembar saat malam bulan purnama, membawa boneka itu, dan membakarnya di antara dua batu. Tapi sebelum api menyala, kau akan dipanggil oleh mereka. Kalau kau menoleh, kau tak akan pulang. Ragil menunduk. Dia tahu yang dimaksud mereka adalah sepasang penunggu kembar yang disebut Mbah Karto dulu. Apa itu satu-satunya jalan? Yang ini jawab Sudarto. Atau kau akan jadi seperti aku. Hidup tapi tak hidup, mati tapi tak mati. Saat Ragil hendak menanggapi, tiba-tiba lampu warung berkedip-kedip. Angin dingin berhembus dari arah pintu. Nenek penjaga warung menatap ke arah tempat Sudarto duduk, dan wajahnya langsung pucat. Mas, sampean ngomong sama siapa? Meja itu kosong. Ragil menoleh cepat. Kursi di hadapannya benar-benar kosong. Cangkir kopi yang tadi dipegang Sudarto pun sudah dingin. Tapi ada bekas bibir di pinggir gelasnya. Tak ada siapapun di sana. Hanya bau melati samar yang perlahan mengisi udara. Dengan gemetar, Ragil meninggalkan warung itu. Ia menyalakan truknya, tapi tangannya bergetar hebat. Ketika mesin menyala, dari kaca spion ia melihat sesuatu. Sudarto duduk di bak belakang truknya, menatap lurus ke depan dengan mata kosong. Sudarto. Ragil menjerit, tapi sosok itu tak bergerak. Tak lama kemudian kabut menelan seluruh pandangan. Ragil menekan gas, berharap kabut cepat hilang. Tapi jalan seolah tak berujung. Dalam kabut itu suara Sudarto terdengar lagi samar-samar. Ingat, jangan menoleh kalau mereka memanggilmu. Jangan pernah. Suara itu lalu menghilang bersama kabut yang perlahan menipis. Saat jalan mulai terlihat, Ragil berhenti di bahu jalan sambil menarik napas panjang. Ia tak tahu apakah barusan mimpi. Tapi boneka kain di dashboard kini basah kuyup seolah disiram air. Dan di dadanya tertulis satu kata kecil dari tanah liat, Purnama. Ragil sadar, itu bukan sekadar kata. Itu peringatan. Malam bulan purnama tinggal 3 hari lagi. 3 hari berlalu dengan rasa cemas yang menyesakkan. Ragil tak bisa tidur. Setiap malam ia mendengar suara gamelan samar dari arah jendela rumah kontrakannya di Batang. Kadang suara itu disertai langkah kecil berlari di atap. Kadang terdengar bisikan lembut memanggil namanya pelan. Ragil. Waktunya pulang. Ia tahu waktunya hampir tiba. Malam bulan purnama. Malam yang disebut Sudarto sebagai kesempatan terakhir untuk memutus ikatan dengan dunia gaib alas roban. Tapi juga malam paling berbahaya, karena dua penunggu kembar akan hadir menuntut keputusan. Apakah Ragil akan lepas? Atau selamanya menjadi bagian dari mereka. Menjelang tengah malam, Ragil menyiapkan semua yang diperlukan. Boneka, kain basah, seikat bunga melati, dan minyak tanah untuk membakar. Dia tak memberitahu siapapun, bahkan Jatmiko. Hanya satu orang yang tahu,
Mbah Karto, penjaga tua yang sejak awal memperingatkannya. Ketika Ragil tiba di pertigaan batu kembar, bulan sudah tinggi di langit, bundar sempurna. Cahaya putihnya menembus kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Di kejauhan, suara burung malam terdengar parau, seolah menandakan sesuatu yang tak wajar sedang bangkit. Mbah Karto menunggu di bawah pohon randu besar, membawa kendi air dan dupa. "Kau datang tepat waktu," katanya. "Begitu purnama mencapai puncak, ritual harus dimulai. Setelah itu, tak ada jalan mundur." Ragil mengangguk pelan, menatap dua batu besar yang berdiri berdampingan di tengah semak. Bentuknya mirip sepasang manusia yang duduk membelakangi satu sama lain. Batu itulah yang disebut batu kembar. Di antara keduanya ada ruang sempit yang cukup untuk satu orang berdiri. "Taruh boneka itu di tengah," ujar Mbah Karto pelan. "Sirami dengan minyak tanah lalu bakar. Tapi ingat, apapun yang terjadi jangan menoleh. Sekali kau menoleh, roh mereka akan menarikmu ke sisi mereka." Ragil mematuhi. Tangannya gemetar saat menuang minyak tanah di atas boneka yang sudah ia letakkan di antara batu. Ia menyalakan korek tapi api tak kunjung menyala. Angin mendadak berhenti. Suara malam lenyap. Bahkan bunyi jangkrik pun hilang seketika. Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar suara gamelan lembut. Sama seperti yang sering ia dengar dalam mimpi. Suaranya indah tapi mencekam. Dari sela pepohonan, muncul kabut putih yang perlahan membentuk dua sosok samar. Seorang lelaki berwajah keras berpakaian hitam, dan seorang perempuan bergaun hijau pucat dengan rambut panjang menyentuh tanah. Mereka berjalan mendekat tanpa menyentuh tanah. Ragil tahu, itulah saudara kembar penunggu batu kembar. Perempuan itu bicara dengan suara lembut namun dingin. "Ragil, kau sudah datang. Kau membawa bagianku." Ia menunjuk boneka di tanah. "Anak kecil yang menunggumu ingin pulang. Kau mau memutus berarti engkau harus menggantikannya." Ragil menggigil. "Aku tak ingin menggantikan siapapun. Aku cuma ingin hidup normal lagi." Lelaki di samping perempuan itu melangkah maju. "Normal?" Suaranya berat, dalam, seolah bergema dari dalam bumi. "Tak ada yang normal setelah kau melihat kami. Kau sudah tahu rahasia jalan ini. Dunia manusia takkan menerimamu sepenuhnya." Ragil berusaha menyalakan api lagi, tapi koreknya mati. Ia menekan pemantik berulang kali, hingga tiba-tiba tangan keriput Mbah Karto memegang tangannya. "Fokus, nak," bisiknya tegas. "Jangan biarkan ketakutanmu mengambil alih. Api adalah lambang tekadmu. Jika ragu, mereka menang." Ragil memejamkan mata, menarik napas panjang. Dengan tangan bergetar, ia menyalakan korek sekali lagi. Kali ini nyala api kecil muncul, menari di ujung batang korek, dan seketika membakar kain boneka. Api itu menyala pelan, lalu membesar, menimbulkan aroma melati terbakar yang tajam. Suara gamelan tiba-tiba berhenti, lalu terdengar jeritan anak kecil melengking tinggi dari arah hutan, membuat dada Ragil sesah. Perempuan bergaun hijau itu menunduk, menangis tanpa suara. Lelaki di sampingnya menatap Ragil tajam. "Kau berani melawan perjanjian leluhur. Tapi ingat, setiap api punya bayangan. Kau mungkin bebas malam ini, tapi bayanganmu akan tetap di sini." Tubuh keduanya perlahan memudar, lenyap bersama kabut. Suara angin kembali berhembus, dedaunan bergoyang lagi. Namun sebelum benar-benar menghilang, suara perempuan itu terdengar samar. "Jaga matahari pagimu. Ragil, kalau suatu hari ia tak terbit untukmu, berarti kami datang menjemput." Api di antara batu meredup dan padam. Boneka kain itu lenyap jadi abu, menyisakan bau menyengat dan tanah hangus. Ragil berlutut menatap sisa abu itu dengan napas terengah. Ia merasa beban berat di dadanya perlahan hilang. Mbah Karto mendekat menepuk bahunya. "Kau sudah bebas, nak. Tapi jangan lupa, bebas bukan berarti tak diawasi. Hutan ini tak pernah benar-benar tidur." Ragil menatap langit. Bulan purnama masih bulat sempurna, tapi cahayanya tampak redup. Ia menutup mata, mengucap doa pelan, dan bersyukur masih bisa bernapas. Namun ketika mereka beranjak pergi, Mbah Karto tiba-tiba berhenti. "Tunggu, kau dengar itu?" Dari arah batu terdengar suara kecil, lirih. Seperti tawa bocah, Ragil menoleh refleks, dan seketika Mbah Karto berteriak keras, "Jangan toleh!" Terlambat. Dalam sekejap udara di sekitar berubah dingin membeku. Di balik batu, tampak sepasang mata kecil menatap Ragil. Ia terhuyung, dunia berputar, dan semuanya menjadi gelap. Saat ia sadar, pagi sudah tiba.
Ia terbaring di tepi jalan sendirian. Tak ada tanda Mbah Karto, tak ada abu, tak ada batu kembar. Yang ada hanya satu hal. Boneka kain itu kembali. Duduk di dashboard truknya, kering dan utuh seperti semula. Dan di bawahnya tertulis dengan abu tipis, "Bayanganmu tinggal bersama kami." Pagi itu, setelah kejadian di Batu Kembar, Ragil terbangun di dalam truknya dengan kepala berdenyut hebat. Di luar, matahari sudah tinggi, tapi hawa dingin terasa aneh, seperti kabut dingin masih menggantung di udara meski siang terang. Ia mencoba bangun, menatap sekeliling. Tak ada jejak Mbah Karto, tak ada bekas abu. Bahkan dua batu besar itu pun menghilang, seolah tak pernah ada. Namun yang membuat Ragil benar-benar ketakutan adalah bayangannya. Saat ia keluar dari truk dan berdiri di bawah sinar matahari, bayangan tubuhnya tak muncul di tanah, tidak di aspal, tidak di rumput. Ia mengedipkan mata berulang kali, memastikan pandangannya tak salah, tapi memang benar. Ia berdiri di bawah sinar, dan tanah di bawahnya kosong. Ragil menggigil ketakutan. Ia melangkah mundur, menatap sekeliling, tapi tak seorang pun lewat di jalan itu, seolah dunia menyingkirkannya untuk sementara. Ia berlari ke arah jalan raya utama, berharap ada kendaraan lain. Tapi semua truk yang melintas hanya membunyikan klakson panjang, tanpa berhenti. Beberapa sopir menatapnya dengan ekspresi bingung atau takut. Dalam pantulan kaca spion truk-truk itu, Ragil tak tampak sama sekali. Ia panik. Ia berteriak, melambai-lambaikan tangan, tapi tak ada yang menghiraukan. Akhirnya ia kembali ke truknya sendiri, duduk di jok, berusaha menenangkan diri. Ini mimpi, gumamnya. Pasti mimpi. Namun ketika ia memegang boneka kain di dashboard, jantungnya serasa berhenti berdetak. Boneka itu bermata merah, seperti bara kecil menyala di dalam manik hitamnya. Suara lirih terdengar dari boneka itu, suara bocah kecil yang dulu sering muncul dalam mimpinya. "Kau bebas, tapi aku tidak. Kau sudah janji, Ragil, aku lapar." Ragil menjatuhkan boneka itu dengan teriakan panik. Boneka itu berguling ke lantai kabin, dan dari dalamnya keluar serpihan tanah kering serta bunga melati yang sudah menghitam. Udara di sekitar mendadak dingin menggigit, dan kaca depan truk mulai berembun dari dalam. Di antara kabut kaca itu, perlahan muncul tulisan samar dari jari mungil, "Bayanganmu di sini." Ragil mundur, napasnya memburu. Ia menatap kaca itu, dan kali ini di balik embun muncul siluet dirinya sendiri. Tapi bukan ia yang sekarang. Siluet itu pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum aneh. Ia menyadari sesuatu, bayangan dirinya kini tinggal di dunia mereka. Sejak saat itu hidup Ragil berubah. Setiap kali mengemudi di siang hari, orang-orang menatap aneh karena tubuhnya tampak tanpa bayangan. Kadang di kaca toko atau cermin kendaraan, ia melihat bayangan lain yang bergerak tak sesuai dengan gerakannya. Bahkan bayangan itu sering menoleh lebih dulu daripada dirinya, seolah memiliki kesadaran sendiri. Beberapa kali Ragil mencoba kembali ke Batu Kembar untuk mencari jawaban, tapi tempat itu tak pernah bisa ia temukan lagi. Setiap kali ia mencoba ke lokasi yang sama, hutan di sekitar berubah arah. Jalan menanjak yang seharusnya lurus kini berkelok ke sisi berbeda. Batu besar yang dulu jadi penanda kini lenyap tanpa bekas. Penduduk sekitar pun banyak yang berkata, sekarang gak ada lagi tempat namanya Batu Kembar. Udah ditelan tanah sejak jalan tol baru dibangun." Namun Ragil tahu, Batu Kembar tak pernah benar-benar hilang. Hanya berpindah lapisan, berada di antara dunia manusia dan dunia gaib. Malam-malam Ragil semakin berat. Ia sering bermimpi berjalan di jalan panjang tanpa cahaya. Di kejauhan, tampak banyak truk terparkir. Mesin-mesinnya menyala tapi tanpa pengemudi. Dari masing-masing truk itu, muncul bayangan hitam menyerupai manusia, tapi tanpa wajah. Mereka berjalan ke arahnya, membawa boneka kain di tangan masing-masing. "Kami semua kehilangan bayangan," kata salah satu dari mereka dengan suara bergema. "Dan sekarang, kau bagian dari kami." Ragil terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Tapi anehnya,
Setiap kali ia terbangun, posisinya selalu bukan di rumah. Kadang di dalam truk, kadang di pinggir jalan roban, kadang di area parkir yang bahkan ia tak kenal. Dan setiap kali itu terjadi, boneka kain selalu duduk di pangkuannya, tersenyum samar dengan bibir yang semakin hitam. Lalu kejadian paling menakutkan datang seminggu kemudian. Saat Ragil sedang mengantar muatan malam hari, melewati jalur alas roban, tiba-tiba radio truknya menyala sendiri. Dari speaker terdengar suara gamelan yang samar, disusul tawa kecil anak-anak. Joe langsung menurunkan volume, tapi suara itu makin keras. Lalu dari kaca depan, terlihat bayangannya sendiri berjalan di depan truk, seperti sedang menuntun jalan. Ragil membanting rem, tapi truk berhenti mendadak dan mesin mati total. Ia turun, menatap jalan, dan benar saja, bayangannya berdiri di tengah jalan, memunggungi dirinya tak bergerak. Ketika Ragil melangkah mendekat, bayangan itu berbalik perlahan, menatapnya dengan mata kosong. "Kau bukan aku lagi," kata suara dari bayangan itu. "Sekarang aku yang mengemudi." Dalam sekejap, dunia Ragil berputar. Ia merasa ditarik ke dalam tanah, tubuhnya ringan, dan ketika membuka mata lagi, ia melihat dirinya sendiri duduk di balik kemudi. Truknya melaju kencang menembus kabut alas roban. Tapi ia bukan lagi di sana. Ia hanya melihat dari jauh, terjebak dalam kegelapan di balik batu yang dingin dan lembab. Sejak hari itu, tak ada yang pernah melihat Ragil lagi. Truknya ditemukan terparkir rapi di rest area alas roban. Mesin masih menyala, lampu depan hidup. Di dashboard, hanya ada satu benda, boneka kain dengan tulisan di dadanya. "Jalan ini milik kami." Dan di siang hari yang cerah, di jalan yang ramai, orang-orang masih sering melihat satu truk melintas tanpa pengemudi, tapi bayangannya tetap tampak di aspal, berjalan lebih dulu di depan kendaraan itu. Beberapa minggu setelah hilangnya Ragil, kabar aneh mulai menyebar di kalangan sopir lintas Jawa. Jalur alas roban kembali memakan korban. Kali ini bukan karena remblong, bukan pula kecelakaan biasa. Sopir-sopir yang melintas malam hari sering melaporkan hal ganjil. Bayangan truk tanpa pengemudi yang melaju pelan di tengah kabut, lalu tiba-tiba menghilang di tikungan curam. Salah satu saksi, Darto, sopir senior yang sering melewati jalur itu, bersumpah melihat dengan mata kepala sendiri. "Aku pikir cuma truk mogok," katanya. "Tapi pas aku nyalip nggak ada orang di kabin. Lampunya nyala, mesinnya hidup, tapi kursi sopir kosong. Yang aneh, bayangan truk itu di jalan malah kayak punya pengemudi sendiri. Kayak ada yang duduk di situ. Tapi nggak kelihatan siapa." Sejak malam itu Darto tak pernah mau lagi lewat jalur alas roban kalau matahari sudah tenggelam. Dan setiap kali cerita itu sampai ke telinga sopir lain, mereka hanya diam, saling berpandangan, lalu mengusap dada sambil berucap lirih. Mungkin itu Ragil. Namun misteri tak berhenti di situ. Petugas jalan tol sering menemukan truk-truk kosong, dengan mesin masih menyala di rest area tua, dekat tikungan blimbing. Di dalamnya selalu ada satu benda yang sama. Boneka kain lusuh dengan mata merah kecil, dan bau tanah lembab menyengat. Tak ada identitas pengemudi, tak ada catatan muatan. Bahkan kamera jalan pun tak merekam siapa yang membawa truk itu ke sana. Pihak kepolisian menganggap itu ulah pencuri atau penipuan logistik. Tapi warga sekitar percaya lain. Mereka yakin penunggu gaib alas roban telah menambah satu lagi tumbalnya. Mbah Karto, yang dulu dikenal sebagai juru rawat batu kembar, kini tak pernah terlihat lagi. Tapi di antara sopir-sopir tua, masih beredar kabar bahwa sosok lelaki tua, berpakaian lusuh sering muncul menjelang dini hari di sisi jalan, menenteng lentera kecil dan berjalan menepi setiap kali truk lewat. Bila sopir tak menurunkan kecepatan atau tak membunyikan klakson 3 kali, kurun malam itu mereka tak akan sampai ke tujuan. Beberapa kali, warga hutan mendengar deru mesin yang nyaring dari arah lembah. Namun saat dicari, tak ada bekas kendaraan apapun. Hanya jejak ban besar di tanah lembab yang berhenti tepat di tepi jurang. Kadang di pinggirnya, tertancap boneka kecil dari kain goni. Selassie sering menancapkannya sebagai penanda. Suatu malam, seorang penjaga jalan tol bernama Surya, yang sedang bertugas sendirian di pos timur, alas roban, mendengar suara klakson bertalu-talu. Ia keluar menatap ke arah jalan utama.
Di kejauhan terlihat sorot dua lampu besar seperti truk yang datang. Suaranya semakin keras, namun saat mendekat, kendaraan itu menembus kabut dan lenyap begitu saja di depan matanya. Surya terpaku. Di udara masih terasa getaran mesin, dan di aspal masih ada pantulan cahaya lampu yang mengarah ke posnya. Tapi kendaraan itu sudah tak ada. Jerry menatap ke bawah, dan tubuhnya membeku. Di tanah, hanya ada bayangan truk lengkap dengan sosok pengemudi di balik kemudi, menatap lurus ke arah pos penjaga. Ketika Surya menatap lebih dekat, bayangan itu bergerak seolah menoleh ke arahnya. Dari jauh terdengar bisikan lirih seperti suara anak kecil. "Bayanganmu bagus, Om. Boleh, aku pinjam sebentar." Malam itu Surya ditemukan pingsan di pos jaga dengan mata terbuka lebar. Surya hidup, tetapi tak bisa bicara lagi. Di dekatnya, hanya ada boneka kecil yang setengah terbakar. Sejak kejadian itu, pihak jalan tol memutuskan menambah penerangan dan kamera di sepanjang jalur tersebut. Namun apapun yang mereka lakukan hasilnya sama. Rekaman selalu terganggu setiap kali jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Listrik bergetar, dan layar monitor memperlihatkan bayangan panjang menyerupai truk yang melintas tanpa suara. Orang-orang mulai percaya, Alas Roban bukan sekadar jalur angker biasa. Jerry adalah gerbang, tempat perbatasan antara dunia yang terlihat dan dunia yang menelan. Dan penunggunya bukan hanya satu. Ada entitas lama yang menjaga keseimbangan. Dan masih ada bayangan-bayangan baru yang terus datang, menambah jumlah mereka yang hilang di kabutnya. Malam Jumat Kliwon, di tengah kabut tebal, kadang terdengar suara mesin yang menderu pelan, seperti truk tua ragil. Sopir-sopir yang lewat pada jam itu biasanya tak berani menatap kaca spion. Mereka tahu kalau melihat terlalu lama, bayangan di belakang bisa bergerak sendiri, tersenyum, dan menyapa balik. Ragil mungkin sudah tak hidup di dunia manusia, tapi bayangannya tetap berjalan di jalan itu, menuntun truk-truk yang tersesat menuju lembah gelap, tempat semua bayangan berkumpul. Di sana tak ada cahaya, tak ada matahari, hanya jalan panjang yang tak berujung. Dan siapapun yang kehilangan bayangannya setelah melewati Alas Roban, sebaiknya tak pernah mencoba mencarinya kembali. Karena sekali kau melihat bayanganmu di dunia mereka, maka kau tak akan pernah bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Di ujung kisah ini, ketika senja turun dan kabut mulai menelan jalan, satu truk melintas pelan dengan lampu kuning temaram. Tergedemekam di balik kemudi. Tapi bayangannya tampak jelas di jalan aspal. Tersenyum samar sambil mengangkat tangan, seolah memberi salam pada siapapun yang berani melihat. Itulah penunggu gaib Alas Roban, penjaga jalan antara dunia, penuntun bagi mereka yang tersesat, dan pemungut bayangan bagi jiwa-jiwa yang mencoba menembus batas hidup dan mati.